Halo, terima kasih telah mau melihat konten saya. Konten saya ini bersifat edukasi. Semoga memberi tambahan pengetahuan yang membawa kebaikan bagi semua orang. Kali ini saya ingin membahas tentang makhluk halus. Menurut saya, makhluk halus adalah semua makhluk yang dianggap yang hidup di alam gaib. Sementara alam gaib itu sendiri adalah alam yang di luar dimensi manusia, di luar batas kemampuan akal pikiran indera manusia yang normal pada umumnya. Alam-alam makhluk halus ini secara umum saya bagi menjadi tiga macam, yaitu alam makhluk halus di atas, alam makhluk halus yang alamnya bersinggungan dengan alam manusia, dan alam bawah. Yang dimaksud dengan alam makhluk halus yang yang hidup bersinggungan dengan alam manusia itu, menurut saya bagi beberapa macam. Diantaranya adalah satu, hantu gentayangan. Kedua, lelembut. Hantu gentayangan itu pada umumnya itu menurut saya adalah arwah daripada seorang yang telah meninggal tapi belum waktunya. Kedua, arwah daripada manusia yang jarang atau yang tidak didoakan oleh sanak keluarga atau teman-temannya. Yang ketiga, arwah daripada manusia yang masih memendam suatu amarah, yang punya kekhawatiran-kekhawatiran terhadap hal-hal duniawi dan lain-lain. Kemudian itu lembut. Lembut itu menurut saya adalah makhluk halus yang hidup berkoloni, yang membentuk kelompok. Umumnya apa bedanya antara hantu gentayangan dengan lelembut? Itu kalau menurut saya adalah dari energinya, dimana makhluk dari lelembut ini mempunyai energi yang lebih besar dan lebih halus dibanding energi daripada hantu gentayangan. Hantu gentayangan itu umumnya itu hidup di bersinggungan dengan manusia. Apakah itu di pedesaan, apakah itu di perkotaan. Mereka itu umumnya dijumpai di jalan-jalan, di kuburan, di jembatan, di rumah, ataupun di gudang dan lain sebagainya. Sementara kalau lembut itu biasanya itu ditemukan di hutan, di gunung, di laut, di goa, dan lain-lain. Kalau makhluk-makhluk dari alam atas, menurut saya itu adalah alam daripada makhluk-makhluk yang mempunyai uh, energi yang jauh lebih ringan dibanding alam daripada makhluk halus yang bersinggungan dengan alam manusia maupun di alam bawah. Saya kategorikan seperti itu, misalkan itu adalah malaikat, dewa-dewi, jiwa-jiwa suci, dan lain sebagainya. Sementara makhluk halus daripada alam bawah ditandai dengan energi yang berat, mencekam, dan dingin. Pada umumnya, semua entitas makhluk halus itu tidak ingin dikenali dan tidak ingin berhubungan atau berdekatan dengan dunia manusia. Dalam beberapa kasus saya pernah menjumpai bahwasanya para makhluk halus itu umumnya akan menghindar atau menyingkir ke tempat lain apabila suatu tempat yang biasanya dihuni oleh suatu makhluk halus itu didatangi oleh sekelompok manusia. Berdasarkan pengalaman saya, penampakan makhluk halus tersebut tidaklah semenyeramkan seperti yang ada di film horor. Apa yang saya lihat makhluk halus itu wujudnya itu umumnya itu berbentuk manusia, hewan, asap ataupun kabut. Bila ada makhluk halus yang memulai dahulu untuk berinteraksi dengan manusia, umumnya disebabkan oleh satu, adanya keinginan daripada makhluk tersebut untuk minta tolong kepada seseorang.
Apakah itu sesimpel minta didoakan, atau makhluk halus tersebut ingin seseorang menyampaikan suatu pesan darinya kepada orang lain. Kedua, entitas makhluk halus tersebut mengundang seseorang untuk berziarah. Apakah itu ke tempat keramat, apakah itu ke makam keramat, dan lain sebagainya. Ketiga, entitas makhluk halus itu ingin dihargai keberadaannya. Dalam hal ini, bila suatu daerah itu mempunyai adat istiadat yang cukup kuat, apabila seseorang itu berpotensi untuk melanggar adat istiadat, biasa kadangkala entitas makhluk halus ini bisa mendatangi seseorang atau berinteraksi dengan orang tersebut. 4. Entitas makhluk halus tersebut menagih janji. Akibat adanya hubungan transaksional antara seseorang ataupun orang tua ataupun leluhur daripada seseorang dengan makhluk halus tersebut. Makhluk halus tersebut menjadi kodam pendamping atau kodam pelindung bagi seseorang. Kita sebagai manusia hendaknya menyadari dan menghargai keberadaan mereka dengan cara menghargai dan menjalankan adat istiadat setempat. Kita hendaknya senantiasa bersikap sopan, tidak bicara sembarangan, tidak buang sampah sembarangan, apalagi buang air sembarangan. Bila kita ingin menolak untuk berinteraksi dengan suatu makhluk halus, kita boleh melakukannya dengan tegas, tetapi tetap menjaga norma kesopanan. Untuk pribadi-pribadi yang sering didatangi oleh makhluk halus, saran saya adalah 1. Selalu berdoa, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan semesta alam supaya cahaya ilahi senantiasa melindungimu. Ya, tujuan daripada doa ada juga bisa supaya kita itu tidak menjadi angkuh, menganggap interaksi antara kita dengan makhluk halus tersebut menjadi kita anggap sebagai suatu kelebihan, dan juga supaya kita tidak tergiur oleh janji ataupun omongan apapun daripada makhluk halus tersebut. Ya, hal-hal lain adalah berusaha tenangkan diri ataupun pikiranmu dan cari tahu apa kira-kira akar penyebabnya sehingga suatu makhluk halus sampai mau berinteraksi dengan kita. Demikian saya sampaikan, semoga membantu. Terima kasih.